Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sefira Nurlita dengan NPM 18111000161. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas F semester 5. Kali ini saya akan membahas bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Struktur tumbuhan diantaranya yang pertama ada akar. Akar merupakan struktur tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Akar dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama akar serabut. Akar serabut adalah akar yang memiliki biji berkeping tunggal atau disebut juga dengan monokotil. Contohnya adalah bayam dan juga padi. Nah, yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang adalah jenis akar yang memiliki biji berkeping dua atau juga disebut dengan dikotil. Nah, contohnya adalah pohon mangga. Nah, fungsi akar diantaranya yang pertama menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Yang kedua menyerap air dan garam-garam mineral yang ada di dalam tanah. Dan yang ketiga yaitu menguatkan berdirinya tumbuhan itu pada tumbuhan. Yang kedua, struktur pada tumbuhan yaitu adalah batang. Batang berasal dari bahasa Latin yaitu caulis, yang merupakan salah satu organ dasar tempat berpembuluhnya tumbuhan. Batang adalah salah satu tempatnya bertumpu pada semua struktur tumbuhan. Fungsi batang diantaranya adalah tempat menopangnya tumbuhan agar tumbuhan itu berdiri tegak. Yang kedua, tempat melekatnya daun, bunga, dan juga buah. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Contohnya adalah cangkok. Jenis-jenis batang pada tumbuhan. Yang pertama, yaitu adalah batang berkayu. Batang berkayu yaitu batang yang memiliki tekstur yang keras. Batang basah yaitu memiliki ciri utama yang lunak dan juga pendek. Yang ketiga yaitu batang berumput, yaitu batang yang tidak memiliki kayu namun dia berongga. Struktur tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada ranting. Daun berwarna hijau. Nah, daun itu menangkap sinar matahari untuk berfotosintesis. Ada 4 macam jenis daun yang dibedakan oleh tulangnya. Yang pertama ada daun menjari, daun. Yang kedua yaitu daun yang menyirip, yang ketiga daun melengkung, dan yang keempat adalah daun menjajar atau sejajar. Nah, bisa dilihat di samping. Fungsi daun diantaranya adalah yang pertama terjadinya untuk berfotosintesis. Yang kedua itu sebagai organ pernapasan. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat terjadinya transpirasi. Nah, selengkapnya bisa dilihat di samping juga. Struktur tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah tempat prosesnya perkembangbiakan bagi sebagian tumbuhan. Bunga itu berfungsi sebagai yang pertama untuk menghasilkan biji, yang kedua agar bisa dinikmati keindahannya oleh manusia, dan yang ketiga yaitu untuk menarik serangga agar terjadinya proses penyerbukan. Selengkapnya bisa dilihat di samping. Bunga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bunga sempurna dan juga bunga yang tidak sempurna. Apa sih bunga yang sempurna itu? Nah, bunga yang sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan juga benang sari. Namun, bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin. Struktur tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah itu berfungsi sebagai melindungi biji. Buah itu beraneka ragam, baik itu dari warnanya, rasanya, dan juga bentuknya. Pengelompokan buah berdasarkan kriterianya ada di sini. Kita bisa lihat ada buah yang berdaging dan juga ada buah kering.
Dan diantaranya fungsi buah adalah yang pertama itu untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Dan yang kedua yaitu fungsi buah sebagai cadangan makanan saat proses untuk perkecambahan. Dan yang ketiga yaitu fungsi buah untuk penyebar biji agar menjadi generasi pertumbuhan. Nah, struktur tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji adalah organ perkembangbiakan bagi tumbuhan. Dapat dikatakan bahwa biji itu adalah embrio bagi tumbuhan. Nah, berdasarkan letak bijinya, biji itu dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka ataupun juga yang berbiji tertutup. Fungsi biji adalah sebagai tempat penyediaan cadangan makanan, sebagai alat perkembangbiakan, dan juga sebagai pembentukan tanaman baru. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita akan mengobservasi salah satu tanaman. Tanaman yang akan kita observasi yaitu adalah tanaman cabai rawit. Nah, ini adalah akar dari tanaman cabai rawit. Nah, akar dari tanaman cabai rawit ini adalah jenis akar yang adalah jenis akar tunggang. Nah, pada tanaman cabai rawit, jenis batangnya adalah batang berkayu karena dia memiliki batang yang kuat. Warnanya yaitu seperti kita lihat, ada yang berwarna hijau dan juga warna kecoklatan seperti ini, tergantung dari usia dari pohon cabai rawit itu sendiri. Nah, ini adalah jenis daun cabai rawit. Jenis daun ini memiliki bentuk tulang yang menyirip. Dari daun cabai rawit ini ada yang berwarnanya hijau muda, hijau tua, tergantung dari usia pohon cabai rawit itu sendiri. Bisa kita Nah, ini adalah bunga dari tanaman cabai rawit. Bunga ini kelopaknya itu ada yang berwarna putih ataupun juga putih kekuningan. Nah, di dalamnya itu juga ada berwarna biru atau juga biru keunguan. Lalu, pada bunga cabai rawit ini berbentuk bintang. Seperti ini karena dia mempunyai kelopak 5 seperti bintang. Nah, ini adalah buah dari tanaman cabai rawit. Buahnya ada yang berwarna hijau muda, hijau tua, dan juga orange kemerahan seperti ini, tergantung dari tingkat kematangan dari cabai rawit itu sendiri. Nah, ini adalah biji dari tanaman cabai rawit, dari buah cabai rawit itu sendiri. Nah, bijinya ini berwarna putih atau juga putih kekuningan. Apabila dia sudah dalam buahnya sudah berwarna merah, maka dia akan berwarna putih kekuningan. Dalam buah cabai itu terdapat 3 biji atau bisa lebih ya, tergantung dari ukuran cabai rawit itu sendiri. Nah, ini adalah cabai rawit yang buahnya masih berwarna hijau, jadi dia bijinya masih berwarna putih. Tuh, perbedaannya. Dan buahnya ini apabila kita lakukan dengan indera pengecap yaitu lidah, maka akan terasa pedas. Selanjutnya kita akan membuat percobaan makanan dari buah cabai rawit. Yuk disimak. Kali ini kita akan bereksperimen, yaitu membuat bakwan mercon. Ada bahannya tepung terigu dan juga bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian tambahkan air secukupnya. Aduk hingga merata. Kita aduk terus hingga adonan benar-benar mengental namun juga tidak terlalu cair. Setelah kita aduk, lalu kita bisa tambahkan kol iris, wortel iris, dan juga cabai rawit iris. Setelah dimasukkan semuanya, kita aduk lagi hingga merata. Setelah itu, kita tambahkan penyedap rasa secukupnya.
Lanjut kita aduk lagi guys. Setelah itu kita siapkan minyak goreng, kita goreng hingga warna keemasan. Nah, bakwan mercon siap disajikan. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.